Nah, timbul pertanyaan memang kemarin waktu kami pelatihan itu ada beberapa tenaga non ASN kan bertanya, kalau itu diwajibkan hanya untuk ASN, kenapa kami juga harus mengisi? Sebenarnya dianjurkan, tidak dilarang, tidak juga disuruh. Tapi karena ini impactnya ke rapor sekolah, tidak kita sama-sama bekerja demi macam kata Ibu Len tadi, tempat kita nyari rezeki. Kan kalau sekolah bagus, kita juga yang bagus kan? Benar gak? Oke. Ini ada peraturan lagi yang terbaru, diperbarui 16 hari yang lalu. Nah itu sudah masuk penilaiannya. Tapi jangan sampai lebih dari 250 karakter. Ada batasnya itu tuh. Kalau misalkan jawabannya terlalu panjang, dipilih, dipadatkan baik bahasanya supaya lebih efisien baik. Dan yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Berpikir kritis berarti yang ini. Nomor 2, blok Y. Ini kan kalimatnya saya melihat guru memberikan kesempatan. Artinya kan kita jadi pengawasan nih. Pak sekolah jika tuh Pak Rahman. Mana tahu kakek ke depannya Pak sekolah kalau kan. Nah dia main kada. Udah ketinggalan aja Pak sekolah kamu dipanjangin. Sama. Nah ini yang terakhir, apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Bapak Ibu boleh nak nulis dewek kalimatnya udah jadi masalah, nak nyari di mbah juga udah masalah. Jadi tergantung Bapak Ibu tuh lah. Kalau nak gampang ya nanya dengan mbah nih kan, mbah cak mana kira-kira mbah kena nanya ini nah. Rekomendasi ini maksudnya rekomendasi untuk gurunya. Nah ini, misalkan ini kan ada berapa ini? 1, 2, ngapain? Nah ada 10 nih. Nah dia ambil 10-10-nya juga tidak masalah. Kalau nak ambil 3 tidak masalah juga. Ibaratnya kita tuh sedang menilai peserta didik gitu nah. Nah nilainya berapa gitu kakek? 3 kok jadi, 2 kok jadi, 10 kok tidak jadi majalah juga. Yang kita pilih kalau nak ambil 3, misalkan collab dengan rekan kerja, kolaborasi dengan rekan kerja, masuk akal kan maksudnya kan? Rekan kerja di sini bisa guru normatif yang lain atau guru produktif yang lain sesama guru produktif atau sesama MGMP kata boleh ini. Jadi misalkan cak kami penjas, guru penjas galau, ada 2, nah kami berdua kakek collab di lapangan. Ini dalam copy paste nih. Nah ini punya evolusi ya. Pengembangan keterampilan manajemen kelas. Nah, jadi ada 3 kok. Yakin kita kumpul ke? Kalau masih nak ngubah kita jadi ngedrap dulu. Tapi aku rasa lah yakin kalau ini. Nah ini ngapa sangkan penyuruh tadi dilakukan dan efektif supaya hijau dari penilaiannya. Tidak masuk kategori waspada, tidak masuk kategori siaga. Jadi aman kalau hijau. Bisa kita lanjut ke tahap berikutnya, kumpulkan. Ibu Lucy tolong cek akun PMM-nya Bu Lucy, masuk belum ini? Nah, kalau dia sudah masuk, kakek Ibu Lucy jawab lagi. Dia nih kayak mana? Timbal balik lah. Jadi kepala sekolah sudah menilai rencana kita selanjutnya apa yang kita gawe ke rencana kita ke depannya, observasi tindak lanjut nilai observasi tadi praktek kinerjanya sudah 50%, target kita sampai ke 100%. Tapi dengan catatan jangan diselesaikan semua di bulan ini karena kita ada periode bulan-bulannya.
Bulan Agustus, Juli dan Agustus itu tahapan persiapan dan observasi. Bulan depan kita sudah masuk observasi tindak lanjut. Nah, punya Bu Sabrina ini sudah masuk observasi tindak lanjut. Seharusnya bulan depan diisinya. Iya. Iya, lanjutnya itu bukan yang observasi tindak lanjut, lanjut yang observasi itu. Nah, sudah kita selesaikan observasi tindak lanjut bulan Oktober. Bulan Oktober itu kalau tidak salah rencana aksi kalau tidak salah. Nah, kita nak ngapoi setelah observasi dan setelah observasi tindak lanjut itu bulan Oktober. Bulan November kita masuk ke penilaian. Bulan Desember itu penilaian akhir dari kepala sekolah. Kita tidak ngapa-ngapain lagi, tinggal akun kepala sekolah itulah kita kelola yang atas nama kita sendiri. Nah, kaki dikumpulkan dengan dinas. Yang ngumpulkannya siapa? Ibu Nopi yang ngumpulkannya. Karena yang semester kemarin juga ada beberapa kendala. Yang punya Ibu Leni kemarin ada ini Bu ya, salah pilih bulan ya. Nah, kaki kita nih observasi tindak lanjut itu disuruh milih bulan. Nah, pilihlah bulannya kaki antara bulan Oktober dan November. Jangan di dalam satu bulan. Misalkan milih November baik atau Oktober baik. Nah, November, misal kita milih November, Oktober belum bisa terbuka dia, masih hitam dia. Cak punya Ibu Leni kemarin masih hitam dia, udah bisa diklik apa-apa. Padahal Oktober November sudah bisa kita penilaian akhir itu masuk. Jadi masih ada banyak jeda waktu. Santai ya Kak, santai. Ini kemarin bulan Juni agak kelabakan kita Bu ya. Karena iya, ada masalah di dinas juga. Jadi akun Bapak yang kasihan. Karena akun Bapak itu baru bisa menyelesaikan seluruh penilaian apabila gurunya lah selesai galau mengerjakan dalam semester tersebut. Yang bahaya ngapa? Kepala sekolahnya yang kena oleh pengawas. Sedangkan kepala sekolah sudah mempercayakan. Di pertama, cek lagi praktik kinerja. Pokoknya Bapak Ibu kalau login buka pengelolaan kinerja, rubah lagi sebagai guru dan tolong diperhatikan yang periode. Jangan sampai salah. Kalau salah ada nongol dia nih kakek. Ya. Dicek praktik kinerjanya. Nah, ini terbuka nih. Nah, ini sudah bisa masuk ke tindak lanjut. Kaget tapi sabar, iya. Bentar, aku buka dulu ya. Ini tindak lanjut nih. Nah, ini tindak lanjut ini buatlah di Oktober, strip November. Jangan siko. Jadi biar waktunya panjang, selesai, kita santai. Masalah kocak itu tidak diburu waktu. Kalau kita periode tindak lanjutnya 2 bulan, agak aman maksudnya cak itu nah. Tidak diburu waktu, kita tidak bingung. Kadang-kadang ini nih, jujur PMM ini aman. Misalnya laptop lah buka gawing lah. Kadang kita terlena, cak kami kemarin terlenanian itu. Buka, santai agak bisa ujung lah. Inilah, Agustus penghujung bulan kita nih sudah. Masih ada beberapa guru yang belum mengajukan untuk observasi, jadwal untuk observasi. Padahal Agustus ini kita semua harus sudah selesai untuk pengajuan jadwal observasi itu. Tujuannya ngelis di grup itu loh, supaya kelihatan nih siapa yang sudah ngelis. Dan untuk mengajukan jadwal observasi, jangan prinsipnya ini. Mikirnya besok misalkan tanggal 23, aku besok observasi. Hari ini baru nak buat jadwal, tidak cak itu. Begitu kita sudah buka akun kita ini, kliklah langsung jadwal gitu. Karena tidak bakal berubah dia kakek. Tidak bakal rusak juga. Kecuali kalau kita terlewat. Kalau kita terlewat harus berubah lagi dia. Karena kasus dengan yang aku kemarin cak itu, punya Pak Mamat juga cak itu. Jadi kami mereschedule. Jatuhnya logisnya tidak logis itu yang aku kemarin karena bulan puasa gitu. Ya kita butuh Bu ya. Katik petunjuk, katik apa-apa. Aku ke Palembang kemarin juga, dia cuma mengenalkan. Aku rasa Ibu Weni dengan Ibu Elsa tahu dengan Pak Ihsanuddin. Dia tuh ketua CGP Sumsel, Bapak itu, Pak Ihsanuddin. Dia yang pembicara kami kemarin. Dia cuma mengenalkan sebatas untuk Pak dengan Dupak baik.
Aku udah ngerti itu pak dengan upah, ternyata oh penilaian angka kredit. Roma PNS ini memang ngitung ngitung angka kredit untuk kenaikan pangkat ya, pangkat dan berkala kalau tidak salah. Nah jadi cuma menjelaskan sebatas itu, kulit luarnya baik. Jadi ini untung ada Ibu Petri kemarin, Ibu Petri ada Ibu Leni juga, karena kawan-kawannya banyak di Moridim juga ngasih tahu, oh, cek ini seharusnya tahapan-tahapannya. Jadi kita sama-sama belajar. Nah maksud aku, seandainya kawan-kawan di sini ada informasi-informasi terkait PMM, bolehlah disampaikan. Jadi tidak terbentur di kami sebagai apa istilahnya tim PMM di Google. Nah, ini kalau ini aku drop ke ya, untuk yang observasi tindak lanjut aku drapkan. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja selama observasi praktik kinerja? Nah ini kita, menurut kita, setelah dinilai oleh kepala sekolah, apa yang harus kita isikan di sini? Kalau ini kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri, karena aku ini dinamika kelompok. Nah Cak Ibu Lucy tadi itu dia bukan dinamika kelompok, manajemen kelas. Pertanyaannya memicu supaya siswa tadi itu apa istilahnya, terpancing lah untuk bertanya, terpancing lah dia untuk aktif kayak itu. Nah kendala di lapangan yang kita hadapi di lapangan apa? Kalau kayak aku nih apa namanya, dinamika kelompok, memang kalau kita suruh anak-anak, nak silakan bikin kelompok sendiri, terbentuklah kelompok super power dengan kelompok super weak, dia kan super lemah, bener kan? Nah itu masalah yang kita hadapi di lapangan. Jadi kesulitan saya selama di kelas setelah observasi adalah anak-anak membentuk kelompok berdasarkan friend zone, lingkaran pertemanan saja. Jadi adalah beberapa yang istilahnya kau tidak diajak. Nah jadi mereka protes, Pak, Bapak baik Pak bagi kelompoknya Pak, Bu, Ibu baik bagi kelompoknya Bu. Karena yang itu kelompok dengan yang itu pasti Bu, mereka sesama pinter, kami yang buyat dicak mano, bener tak? Nah itu kesulitan kita. Boleh ditulis di sini tidak apa-apa. Tantangan apa yang kita hadapi? Misalkan anak-anak tuh kalau dia dalam satu kelompok terlalu kritis atau terlalu mendominasi kelas, cak mana cara kita menghadapinya? Apakah kita pisah ke? Apakah kita bikin ke kelompok? Sebenarnya tujuan kita supaya mereka bikin kelompok sendiri itu harapannya kan? Harapannya yang pinter-pinter ini bisa mengayomi yang belum pinter, bukan tidak pinter, yang belum pinter. Jadi sama rato. Ah itu, yang miskin sama miskin yang lain, itu tahu aku Pak. Ngobrol dengan orang lama nih agak sambung-sambung sedikit. Tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja. Kalau aku ulangi lagi, kalau seandainya susah kita untuk mikir, cak ini baik. Ya, kita. Nah ini tujuan tindak lanjut kita, misalkan ikut seminar, ikut diseminasi atau ikut CGP lah, misalkan dapat panggilan CGP kita ikut, itu kan tujuannya untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai guru kan. PBG itu kan meningkatkan kita kompetensi kita sebagai guru itu kan, sama kayak seminar, simposium, apalagi itu diklat, workshop, itu sama kalau boleh kita tulis di sini, kita ketik apa tindak lanjut mengikuti seminar yang diadakan oleh dinas pendidikan. Oh ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, seminar yang kita ikuti itu penyelenggaranya dinas pendidikan atau lembaga kependidikan. Komunitas belajar itu termasuk ke dalam lembaga kependidikan. Boleh, jangan pula kayak misalkan ada Dusun Karangraja mengadakan seminar, rega pembicaranya kan, nah itu tidak masuk. Iya, tidak nyambung yang itu. Misalkan organisasi pramuka Kecamatan Merapi Timur mengadakan seminar, nah, itu kan bukan lembaga pendidikan. Setahu saya itu organisasi, bukan lembaga pendidikan. Cari be, pokoknya Kompol itu banyak dia yang ngadu ke seminar-seminar, tidak jadi masalah. Upaya tindak lanjutnya apa? Bingung kita nyari jawabannya, cak tadi. Nah, ngerti ya sampai sini ya? Paham ya sampai sini? Terus periode yang kita, nah kalau yang ini sih kok bulannya, periode tindak lanjut. Kalau yang bawah ini 2 modul soalnya.
Periode tindak lanjutnya itu buat November. Oke, November ya. November. Dukungan apa saja yang perlu? Bapak Ibu tuh butuh apa? Nah, ngomong di sini. Ambil bae ini nah. Sumber daya Jangan pula butuh laptop baru, Pak. Butuh laptop baru, Bu. Jangan. Nah, ini selanjutnya opsional. Opsional ini dipilih sikok jadi, nak 3 jadi. Kalau merasa mampu, make 3-3-nya. Karena ini ada modulnya nih. Kalau kita pilih, kita klik kalau dulu, biar tahu yang mana yang mudah juga. Ini pengelolaan kelas. Ini ada 3 nih. Ini jelas bukan punya kita. Kecil ada tuh. Persiapan pembelajaran berdiferensiasi PAUD. Jelas bukan untuk kita. Jadi ada 2 kok nih. Nak diambil yang pembelajaran berdiferensiasi atau hukuman versus konsekuensi dan restitusi. Oke, kita ambil yang ini misal. Terus pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Nah, ada 5. Yang mana kita ambil? Misalkan layanan responsif. Terus yang ketiga, yang terakhir, yang mana yang kita ambil ini? Memahami pembelajaran mandiri. Nah, dari 3 kok ini, dari 3 tujuan tindak lanjut ini, nak dipilih kalau juga tidak masalah. Karena kaki kita mempelajari modul, mempelajari YouTube yang sudah dibuat oleh tim PMM yang menyelenggara atau mengelola modul ini, dan kita isi. Ada post test, ada pertanyaan. Pertanyaan itu ada bervariasi, ada yang 5, ada yang 10 sampai 15 pertanyaan. Nah, itu kita jawab kalau, dan itu butuh waktu. Setelah kita menjawab pertanyaan, terakhir baru post test. Refleksi dari kita. Jawabannya ada kalau di Google. Swear. Benar ada kalau di Google. Nah, tinggal kita tolak. Kalau memang nak diambil 3-3-nya, udah jadi masalah. Diambil sikok juga udah jadi masalah. Aku misalkan ngambil cuma sikok bae. Tindak lanjutnya bulan Oktober November. Nah, kebutuhan dukungannya apa? Sumber daya. Sumber daya di sini maksudnya aku buat sumber daya karena arti sumber daya itu kan global. Bisa jadi wifi itu kan termasuk sumber daya itu. Penunjang. Laptop termasuk juga kan. Jadi kalau kita udah bawa laptop pinjam laptop sekolah, realitanya bener maksud aku tuh. Sangkanya ngambil yang sumber daya. Atau yang ini jadi penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Tidak apa-apa. Nah, ini kita simpan draft dulu. Kalau dia sudah diisi kalau kakek ini sudah terbuka gemboknya, checklist dia jadi hijau. Kita buka lagi, nggak sudah ya, kita sudah ngisi kalau, kita buka lagi akun KS tadi, cari nama gitu. Nah, ini ilusi sudah, ilusi. Tampilannya kayak punya, kita buka punya Sabrina ya, karena Sabrina sudah ngisi tindak lanjut ya. Apa pasal? Lo keren. Sabrina. Nah, ini sudah nilai tindak lanjut ini. Sama kayak Budian ini sudah nilai tindak lanjut juga nih Budian nih. Yang Sabrina Pak ya. Nah, ini nih, tampilannya seperti ini dia. Kalau sudah mengisi yang saya terapkan tadi, ini dia keluar. Nah, ini kapan Anda akan melakukan aksi tidak lanjut? Di September. Aksi tidak lanjut itu antara Oktober dan November. Tidak apa-apa. Aman, tenang Pak Esa. Iya. Bu, Sabrina ini diambilnya kalau tiga ikut modul di PD juga lo ini. Banyak kau belajar kakek Sab. Karena dia tuh sebelum mempelajari modul, kita belajar di YouTube dia dulu. Buka YouTube-nya, kakek download modulnya. Tapi kalau anak muda, ini triknya supaya tidak menguras energi dan tidak menguras pikiran. Klik play, matikan, langsung di hijau. Terus download, hapus, hijau. Yang penting jawab pertanyaan, jangan tidak jawab pertanyaan. Nah, ini tidak jawab pertanyaan. Jangan 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 tidak jawab pertanyaan.
Nah ini kakek ya, sudah kita pelajari kalau modul itu. Untuk yang bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Catatan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Catatannya, kita yang salah pokoknya. Jadi ini jawabannya. Sadar tantangan dan penyebabnya itu berasal dari dalam diri. Jangan kita nyalakan siswa. Budak tuh baik, tidak ngerti. Salah gitu. Berdasarkan dari yang pelajari semester kemarin, ya. Karena yang semester kemarin itu kita ada yang jawab cak itu gala jadi rubah. Karena ada notif nanti. Di PMM ini kita tidak tahu penilaiannya berapa di mana. Tiba-tiba bulan Juni kemarin keluar hasil akhirnya 60, 65, 55, perasaan sama galau isi kan. Benar ya Bupar ya? Bupar kemarin nanya ke dengan ngapa lain tuh nilai gitu katanya kan. Kok bisa di atas ekspektasi? Kok bisa sesuai ekspektasi? Perasaan sama galau kita linknya. Nah itu kita tidak tahu di mana mereka nilai. Terakhir informasi yang aku dapatkan waktu Pak Agus datang ke sini hari Senin, rupanya yang menilai ngasih angko gitu itu dinas pendidikan. Disampaikan dengan Pak Agus kemarin. Kami pengawas datang cuman ngawas baik, mantau selesai belum PMM kalian kan cak itu kata Pak Agus kemarin. Finalisasinya masih tetap ke dinas. Mereka itu kan sebagai perantara. Kita sudah menyelesaikan apa belum menyelesaikan. Kalau di Ekin enak, gampang deh Ekin, langsung klik baik di atas ekspektasi semua, bagus golo nilainya, keluarga lo poin-poinnya aman. Nah ini aku udah tahu di mana. Kecuali yang perilaku kinerja. Nah yang perilaku kinerja kita sudah dinilai oleh Ibu Noviza, semuanya di atas ekspektasi itu kayaknya kakek. Karena poin nomor 5 semua yang dipilih. Karena jangan sampai kita ini di bawah ekspektasi. Minimal harus baik supaya rapor sekolah kita berubah. Kemarin itu cuma naik berapa persen Bu ya? Iya. Nah yang jadi masalah tetap di itu turun tapi masih masih tetap kamu tapi turun sebenarnya. Nah sebenarnya turun, angkonya turun. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ice breaking dulu. Kalau saya bilang tepuk satu kali, bilang hu. Kalau tepuk dua kali, ha. Kalau saya bilang tepuk tiga kali, semangat. Oke, kita tes dulu semangat Bapak Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elsa Damayanti Utami, guru Teknik Geologi Pertambangan SMK Negeri 1 Merapi Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi praktik baik mengenai tips mudah agar bisa mendapatkan sertifikat di aksi nyata PMM. Kalau tadi Pak Aldo sudah menjelaskan bagaimana pengelolaan kinerja dan nantinya kita akan melakukan aksi nyata dan dilaporkan dalam bentuk sertifikat. Nah ini ada beberapa tips-tipsnya atau trik-triknya agar Bapak Ibu misalnya ini tidak harus mengikuti webinar yang berbayar atau berdonasi-donasi, karena webinar atau aksi nyata dalam PMM ini gratis. Tapi kita membutuhkan semangat dan waktu yang mungkin lebih. Yang pertama,
Salam dan bahagia. Karena hidup itu harus bahagia. Seperti itu. Yang tips yang pertama, ikuti alur di aksi nyata. Kita buka dulu PMM-nya, Bapak Ibu, boleh silakan dibuka PMM-nya. Sayang laptopnya sudah dibawa, handphonenya sudah bagus dan sudah ada paketnya. Silakan buka PMM-nya. Kita menuju yang namanya pelatihan mandiri. Kita menuju pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri ini ada beberapa topik. Kalau nggak salah, kalau belum berkurang atau bertambah, ada 40 topik untuk kita lakukan atau kita pelajari secara mandiri. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan, misalnya contohnya tadi kita mengambil mengenai disiplin atau budaya positif untuk PMM kita. Nah, kita bisa memilih topik untuk PMM kita. Jangan heran Bapak Ibu kenapa punya saya sudah hijau semua, karena saya waktu itu gabut. Jadi sering sekali mengerjakan ini. Nah, disinilah kita berbagi berbagi tips-tipsnya. Kenapa saya sudah mempunyai sertifikat yang sudah warna hijau ini? Ya, gabut itu. Nah, kita bisa contohnya memilih disiplin positif, atau tadi aksi nyatanya berbentuk manajemen kelas. Nah, manajemen kelas bisa kita pilih di mengenai kurikulum, misalnya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, atau mengenai assessment, atau bisa juga kita mulai perencanaan pembelajaran. Nah, itu bisa kita mulai. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu, ada modul yang harus kita kerjakan seperti itu. Untuk di awal-awal kita pilih saja dulu. Kalau Bapak Ibu belum pernah membuka aksi nyata atau topik di PMM, kita cukup belajar dulu di kurikulum Merdeka, karena ini hanya 2 modul dan sedikit. Nah, ada 2 modul. Tips yang pertama tadi yaitu ikuti alurnya. Di yang modul ini kita pelajari, kita sama-sama jawab. Kata Kak Aldo tadi, ada YouTube-nya kita tonton cerit dikit terus silang baik. Tapi kalau Bapak Ibu punya waktu lebih, boleh ditonton sampai habis. Dan sudah menonton YouTube, kita kerjakan latihan pemahaman dan kita tuliskan cerita reflektifnya seperti itu. Lanjut sampai ke post-test. Nah, di post-test ini yang mungkin Bapak Ibu sering kerjakan ulang post-testnya, karena soalnya itu terdiri dari beberapa, mungkin ada 10 sampai 15 soal. Kerjakan post-test, dan soal-soal post-test ini sudah banyak di Google. Kita bisa searching dan mencari jawaban yang benar. Seperti itu. Lanjut kita sampai modul terakhir. Kan tadi ada 2 modul. Lanjutnya yaitu mengerjakan aksi nyata. Nah, di sini yang mungkin agak berat dari pelatihan mandiri ini, mengerjakan aksi nyata. Nah, aksi nyatanya ini harus bagaimana? Ikuti alur di aksi nyata. Di aksi nyata ini mungkin di Bapak Ibu ada alurnya. Nanti kita pilih. Boleh lihat dulu Bu Erika? Nah, ada 3 pilihan yang bisa kita pilih, misalnya menyebarkan pemahaman, membuat strategi, dan membuat diskusi kelompok. Yang paling mudah di modul ini yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi mungkin kita pilih saja aksi nyata yang pertama. Di aksi nyata pertama itu ada urutan beberapa tahapan. Kita rancang dulu siapa saja yang mau kita sasar atau kita tuju untuk menyebarkan pemahaman kenapa kurikulum itu perlu berubah, dan selanjutnya kita komunikasikan
kita sampaikan pemahaman, terus selesai kita sampaikan ini dalam bentuk boleh dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk Canva atau bisa dalam bentuk cerita lainnya. Nah ini biasanya membuatnya itu dalam bentuk poster atau dalam bentuk presentasi di Canva seperti itu. Banyak contohnya Bapak Ibu di YouTube sudah banyak, tapi kalau kita meniru langsung copy paste saja, nantinya sertifikat tidak bakal keluar. Karena apa? Karena sertifikat sekarang semenjak ada pengelolaan kinerja ini semakin sulit untuk divalidasi. Sedikit aja kita melakukan plagiat, betul, maka ada tandanya di situ. Sertifikat tidak bisa terbit karena punya Anda sama dengan punya orang lain yang sudah diterbitkan. Seperti itu. Nah, tips yang kedua, berikan umpan balik. Umpan balik di sini seperti apa? Setelah kita melakukan pembuatan materi mengenai penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, itu harus kita cantumkan di situ foto dokumentasi dan juga umpan balik. Kita buat saja, misalnya di dalam kertas lembar. Kita tanya bagaimana menurut Ibu, tanggapan Ibu mengapa kurikulum ini perlu berubah. Dan di situ harus dijelaskan menurut siapa itu. Misalnya Ibu Weni karena kurikulum itu bersifat dinamis, atau karena kurikulum itu harus mengikuti zamannya. Nah, untuk umpan balik ini diperlukan minimal 3. Jadi kita bisa buat-buat lah, tidak harus Nang Hanyunian misalnya, jangan Ibu Erika, tidak usah. Kalau kita itu bisa cari di Google, ganti namanya Ibu Erika, Ibu Weni, Pak Yoga, seperti itu. Nah ini harus dicantumkan dalam PDF yang akan kita kirimkan nanti di aksi nyata, seperti itu. Dan tuliskan juga refleksinya. Setelah melakukan penyebaran pemahaman atau pembelajaran di modul tadi, kita tuliskan refleksinya. Apa saja yang kita bisa tulis, apa saja yang pengalaman setelah kita menyebarkan pemahaman tadi, nah itu dituliskan dalam bentuk refleksi. Dan tidak lupa kita lampirkan foto kegiatan. Nah ini sangat penting Bapak Ibu, di pembuatan aksi nyata harus ada fotonya. Fotonya itu bisa dalam bentuk diskusi kelompok atau dalam bentuk seperti ini. Nah ini bisa jadi contoh bukti foto kegiatan. Oke, selanjutnya tipsnya itu melampirkan materi. Nah dari materi yang kita sebarkan tadi melalui poster atau presentasi Canva itu harus dilampirkan. Dan yang terakhir tipsnya yaitu sudah dijelaskan tadi, hindari plagiasi. Seperti itu. Mudah bukan? Mudah. Hanya saja perlu waktu untuk menonton videonya, mengerjakan post testnya. Seperti itu. Dan menunggu validasi. Sertifikat itu keluar sebulan 2 kali dan terbitnya itu hari Rabu. Satu topik bisa 1 bulan sampai 2 bulan validasinya. Karena sepertinya orang yang di pusat sana benar-benar mengoreksi. Ini Ibu Weni ini benar-benar mengerjakan sendiri atau cuman copy paste atau screenshot punya orang tempel. Nah, kalau seperti yang saya jelaskan tadi, hindari plagiasi. Kita boleh meniru, tapi kita harus mengedit, memodifikasi. Paham Bapak Ibu? Oke, segitu saja untuk makan di RHK kita 8 poin. Jadi tidak perlu lagi kita webinar yang nilainya 4 poin. Tapi itu tadi, kembali ke waktu. Kerjakan saja, cukup 1 saja kita pilih pelatihan mandiri. Ada juga pelatihan webinar
webinar yang mungkin gratis, bukan mungkin tapi benar-benar gratis. Webinar ini linknya, kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, ini portal webinar implementasi kurikulum merdeka yang resmi dari Kemdikbud, gratis, tidak bayar, tidak mengerjakan aksi nyata. Ya, hanya ada pretest, absen, dan post-test di satu hari, tidak berlebih-lebih hari. Kita masuk bisa menggunakan akun Google atau akun Belajar ID. Ini gratis Bapak Ibu, tanpa perlu lama-lama. Resmi dari Kemdikbud. Sekian tips-tips mudah untuk mengerjakan aksi nyata. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan pada Ibu Elsa. Oke, baik Pak Rahmat. Boleh, silakan Pak Rahmat. Ya. Oh ya, Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Karena memang belum pentingnya kan. Jadi yang aksi nyata yang tadi boleh milih ya, boleh. Boleh aksi nyata atau webinar? Ini dua hal yang berbeda. Kalau yang ini di PMM ini mengharuskan aksi nyata. Kalau yang ini webinar IKM Kemdikbud, yang ini tidak aksi nyata, hanya webinar saja, pretest, absen, dan post-test. Seperti itu. Kalau yang ini nilainya 4 poin, kalau yang ini nilainya 8 poin. Seperti itu pembedanya. Tahunan sudah dibuka. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Nah, untuk webinar yang di IKM kurikulum.gtk Kemdikbud ini hampir setiap hari ada. Ini contohnya tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23. Ini fleksibel, kapan Bapak Ibu ada waktu mungkin bisa mengikuti webinarnya dengan cara klik daftar, terus nanti ada link YouTube atau link Zoom yang pada saat ini pretest, absen, dan post-test. Seperti itu. Webinar Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup?
ini ada pertanyaan dari Bu Leni. Untuk aksi nyata itu seperti apa? Nah, setelah kita menyelesaikan modul, ini contohnya, saya mengerjakan disiplin positif karena pada semester ini yang diambil tentang disiplin positif dan kebetulan memang belum saya kerjakan. Kita selesaikan dulu modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 sampai bercentang warna hijau dan memilih aksi nyata. Nah, aksi nyatanya ini Bu sesuai dengan kemampuan kita. Biasanya di dalam satu topik itu ada 2-3 aksi nyata. Atau bisa juga di dalamnya itu guru, kepala sekolah atau kepala sekolah saja kayak gitu. Nah, jadi kita pilih aksi nyata yang kita sanggup untuk membuatnya dan di situ ada tanda sebagai guru. Nah, kalau yang ini contohnya disiplin positif membuat keyakinan kelas kayak gitu Bu. Nah, kebetulan pada saat CGP itu sudah membuat yang namanya desiminasi tentang disiplin positif. Jadi kita buat seperti ini ya. Ini contoh aksi nyata yang saya buat untuk disiplin positif. Kita jelaskan materinya mengenai tadi yang kita ambil membuat keyakinan kelas. Jadi kita jelaskan dulu keyakinan kelas itu apa, mengapa keyakinan kelas itu penting, seperti itu. Terus kita kasih contohnya. Nah, ini merupakan foto atau dokumentasi yang harus dilampirkan dalam bukti aksi nyata ini. Ini contoh pada saat pembuatan keyakinan di kelas. Nah, umpan baliknya kita tuliskan di sini. Umpan balik menurut Cinta Amelia yang merupakan siswa kelas berapa, atau umpan balik dari rekan sejawat kita seperti itu. Nah, bisa juga kita tambahkan barcode ini berupa video pembuatan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan di dalam kelas seperti itu Bu. Itu contoh untuk pembuatan aksi nyata. Harus menampilkan foto kegiatan dan umpan balik. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Sembari di berjalannya waktu saja ya, kalau ada yang ingin bertanya mengenai aksi nyata dalam topik PMM, bisa berdiskusi nanti di ruang guru. Kalau tidak ada lagi, saya tutup sesi praktik baik ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, walaupun sudah sore, tapi di sini izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan program yang sedang bukan cuma saya sebenarnya, tapi Bu Elsa juga sedang mengikuti program ini, ya. Jadi program yang sedang kami ikuti itu adalah program guru penggerak. Mungkin di sini saya perkenalkan diri sebagai CGP. Jadi sebenarnya saya itu masih CGP ya Bapak Ibu, belum guru penggerak, masih calon guru penggerak. Kalau calon itu berarti masih menjalani pendidikan. Jadi saya masih pendidikan. Baru berlangsung 2 bulan. Ada yang lebih senior lagi, Bu Elsa itu sudah di modul 3. Sebentar lagi kalau Bu Elsa di bulan berapa, Bu? Bulan 9. Nah, bulan 9 selesai. Kalau saya masih Desember Bapak Ibu, ya. Tapi izinkan saya untuk berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana apa itu guru penggerak, bagaimana programnya, cara mendaftarnya bagaimana, ya. Sebelumnya sudah tahu guru penggerak? Sudah pernah dengar? Sudah ya. Apa sih guru penggerak? Program apa guru penggerak? Menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah. Menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah. Iya. Jadi kalau ditanya apa sih yang dimaksud dengan guru
Nah, sebenarnya guru penggerak itu bisa dibilang sebagai agen perubahan untuk pendidikan. Ya, agen perubahan untuk pendidikan. Nah, jadi transformasinya itu diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada? Ada 6. Oke, yang pertama apa? Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Oke. Esa dan bertakwa. Beriman, bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua apa? Mandiri, boleh. Bergotong terus berkreatif. Ada lagi? Apa inovatif? Nah, jadi itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa sih harus daftar atau ikut program ini? Sebenarnya ada beberapa bukan ini ya. Jadi yang pertama itu alasan mengapa kita harus atau mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Jadi Kemendikbud itu akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan. Tentunya pemimpin pendidikan yang akan di masa depan. Nah, pemimpin pendidikan di sini salah satunya adalah bisa menjadi satu calon kepala setiap kami loka ya, bukan mohon maaf sebelumnya. Jadi setiap loka tuh kami diberitahu kalau syarat untuk menjadi salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah sekarang adalah harus memiliki sertifikat. Itu syarat yang langsung dari pemerintah. Jadi salah satunya adalah bisa untuk menjadi kepala sekolah. Tapi apakah semua guru penggerak itu menjadi kepala sekolah? Siapa yang mau? Tidak. Sekedar informasi untuk di Kabupaten Lahat, guru penggeraknya itu baru 200 orang. Dan yang terakomodisir untuk menjadi kepala sekolah itu baru 80%. Ya. Jadi dari 200 orang masih 20% lagi yang belum menjadi kepala. Tapi itu tadi Bapak Ibu, sebenarnya untuk jadi kepala sekolah itu bukan kriterianya, oh kalau dia sudah punya sertifikat pendidik ini pasti bisa jadi kepala sekolah. Ya, seperti kami ya, kami masih muda, pengalamannya tuh belum banyak. Ya, jadi untuk start untuk menjadi kepala sekolah tuh kayaknya ya nanti gitu ya. Ya, kalau dari segi pengalaman sebenarnya masih banyak orang-orang yang lebih. Cuma kami diuntungkan tadi kalau misalkan kami mengikuti program ini, maka akan dapat sertifikat yang dapat digunakan untuk menjadi kepala sekolah. Selain menjadi kepala sekolah, guru penggerak itu juga bisa menjadi pengawas sekolah. Ya, seperti kalau yang sering datang saat pendampingan saat pendampingan di sekolah itu namanya PP, pengajar praktik. Dia yang akan mendampingi kami guru penggerak, kami calon guru penggerak. Jadi PP itu berasal dari guru penggerak juga ada, atau yang berasal dari pengawasnya juga ada. Ya, jadi kalau dari guru penggerak mau mendaftar sebagai PP, dia harus menyelesaikan pendidikannya dulu, baru bisa mendaftar sebagai pengajar praktik. Selain itu, setelah bisa menjadi pengawas sekolah, bisa juga menjadi instruktur pelatihan guru. Oke. Selanjutnya, nih, apa saja hal yang saya dapatkan jika mengikuti pendidikan guru penggerak? Untuk menjadi guru penggerak, guru itu harus mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Kalau PPG berapa bulan?
Nah, selama mengikuti proses pendidikan, peserta yang lolos seleksi program guru penggerak akan mendapatkan satu, tentunya adalah pengembangan kompetensi dalam lokakarya bersama. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pelajaran yang berpusat pada murid. Pernah mendengar pembelajaran yang berpusat pada murid? Selain itu, selain berpusat pada murid, ada pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang bagus yang mana, Pak? Dua-duanya bagus nggak? Yang berpusat pada murid, itu yang bagus. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur dan menyenangkan. Lalu pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi program guru penggerak. Nah, jadi kalau guru penggerak nih bukan cuma dari SMK. Ada yang PAUD, ada yang SD, ada yang SMP. Jadi semua, tapi dia dalam satu daerah. Kalau PPG dalam satu daerah atau tidak? Nasional. Nah, nasional. Kalau guru penggerak, dia di dalam satu daerah yang sama, tapi jenjangnya bisa berbeda. Ada yang PAUD, SD, SMP, dan SMK ataupun SMA. Jadi kenalan sama orang yang lebih banyak ya. Kemudian pengalaman mendapatkan bimbingan atau mentoring dari pengajar praktik atau pendamping pendidikan guru penggerak. Lanjutnya masih banyak ini. Nih, mendapat komunitas belajar baru. Mendapatkan sertifikat pendidikan 310 JP dan sertifikat guru penggerak. Nah, kalau sudah dapat sertifikat ini, tiket untuk PPG-nya tinggal berapa persen lagi? Ya, benar Pak Erika. Tinggal mengikuti uji iya, atau mungkin ya PPG. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kalau kita buka SIM PKB, kita buka yang PPG dalam jabatan ya. Terus kalau untuk yang belum dapat panggilan itu pasti dia muncul PPG untuk guru tertentu kalau nggak salah ya. Jadi guru tertentu itu termasuklah guru yang sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak. Jadi kalau sudah ada sertifikat itu, PPG-nya tinggal 35% lagi atau tinggal mengikuti ujian akhir. Nah, selagi menunggu yang belum dapat panggilan PPG, kalau menurut saya lebih baik kita ikuti dulu ini. Jadi sambil nunggu panggilan, kita sudah mendapatkan tiket sebanyak 310 JP. Ya. Nah, selama pelaksanaan Kemendikbud akan memberikan dukungan berupa nih, pendampingan selama pendidikan dan pendampingan mendapatkan bantuan paket data untuk pelatihan daring atau online. Jadi kalau kita berpenggerak ini kita tidak mengeluarkan biaya, ya kita dibiayai oleh pemerintah. Salah satunya adalah mendapatkan paket data. Jadi kalau kita berpenggerak ini kan daring ya, sering daring. Nah itu nanti paket datanya diganti. Kemarin Mbak Elsa sudah dapat transferan berapa Bu? Untuk 1 bulan? 600.000. Nah, 600.000 itu untuk 1 bulan? 3 bulan. Untuk 3 bulan. Berarti 1 bulannya adalah 200.000. Terus di dalam pendidikan guru penggerak kita akan melakukan lokakarya. Lokakarya ini kita datang kalau di Lahatu di SMP Limo ya. Jadi mau yang dari Merapi Timur, Merapi Selatan, Barat, semuanya kumpul di SMP 5. Jadi di lokakarya itu kita dapat juga uangnya Bapak. Kalau untuk 255
255 itu sehari, tapi tidak tiap hari kami loka. Loka karya itu dilakukan 1 bulan, ya. Nah ini biaya transportasi, konsumsi, akomodasi jika diperlukan untuk pelaksanaan loka karya. Oke, lanjut ya. Kriteria umum atau persyaratan dari guru penggerak pertama. Jadi guru ASN maupun non ASN itu boleh mendaftar. Saya dulu saat mendaftar juga belum P3K, tapi masih sebagai honorer. Boleh, tapi honorer yang bagaimana dulu? Apakah kalau 1 tahun boleh ikut? Bisa ikut tidak kalau baru 1 tahun terdaftar di Dapodik? Bisa. Tidak bisa. Minimal berapa? 5. Iya benar. Minimal Dapodiknya itu adalah 5 tahun. Baru bisa mendaftar program guru penggerak. Nih, yang bisa daftar juga adalah kepala sekolah yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah. Semua jenjang ya, dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Apa Bu? Kan kalau misalkan sudah lulus ini Bu, nanti guru penggerak itu dapat nomor induk sekolah dong. Nah, memiliki akun guru di data Dapodik pendidikan atau terdaftar di Dapodik, kemudian kualifikasi pendidikannya itu S1 atau D4, lalu memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun, memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun, maksudnya itu dia sebelum pensiun itu 10 tahun lagi, atau memiliki usia yang lebih dari 50 tahun saat registrasi. Hah? Nggak lewat? Yang mana yang nggak lewat? Nggak lewat galau? Nggak lewat galau pun lewat? Lewat. Karena jujur ya Bapak Ibu, sebenarnya kalau dengan kata guru penggerak yang hanya nian gawenya. Iya. Banyaknya. Sebenarnya kalau ada mau keadaan ndak Bu, ya banyak, ada gawenya, tapi tetap tergawe, ya. Contoh nih, bahasa tuh sudah punya suami, sudah punya anak, tapi tetap bisa ndak bahasa. Aksi nyatanya tadi, hijau galau dah. Juga lo. Lagi gabut itu, lagi gabut. Yang punya bahasa tuh bermanfaat, bikin aksi nyata, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak boleh takut ya. Maksudnya tuh kita sebagai guru juga perlu yang namanya pengembangan kompetensi. Ya, benar kan? Kita sebagai guru tuh harus punya kemauan dan keinginan untuk mengembangkan atau maju. Ya, karena kita tidak bisa kalau cuma atau berdiam diri dan tidak melakukan sebuah perubahan. Walaupun saya juga belum melakukan perubahan yang begitu berarti, tapi setidaknya punya niat terlebih dahulu mau berubah, ya mau berkembang gitu. Jadi kalau misalkan gurunya punya kompetensi yang bagus, maka siswanya juga ikut nggak? Ya ikut, karena gurunya bagus, gurunya hebat semua, ya. Jadi keinginan itu harus tumbuh dulu dari dalam diri kita. Nah, persyaratan yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu adalah fakta integritas CGP. Fakta integritas CGP ini ada di dalam, kalau kan nanti cara mendaftarnya saya jelaskan. Kalau untuk fakta integritas bisa kita unduh nanti di SIM PKB ada foto terbaru. Ya, terbaru sih sebenarnya foto baik kita ya. Kemudian SK mengajar, KTP, lalu ijazah terakhir, surat izin atasan sama dari SIM PKB
PKB juga, kemudian surat rekomendasi, dan yang terakhir adalah rencana pelaksanaan pembelajarannya atau RPP. Nih, perjalanan menjadi seorang guru penggerak pertama harus daftar dulu ya. Daftarnya itu melalui SIM PKB. Apakah di sini ada Bapak Ibu yang belum bisa akses SIM PKB? Alhamdulillah saya. Sudah? Ya. SIM PKB itu yang paling riskan adalah lupa password Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai lupa password, karena kalau lupa password itu agak susah. Karena pengalaman ada teman saya yang di SMA lama itu lupa password dan itu susah untuk memperbaiki. Lalu setelah membuka SIM PKB, jadi tahapannya itu ada 2 tahap. Ya, di tahap pertama kita isi dulu CV dan esai. Di tahap kedua baru masuk ke simulasi mengajar dan wawancara. Nah, di tahap 1 itu kan CV. Kita langsung ke ini dulu ya. Nah, kita masuk dulu ke laman SIM PKB. Setelah masuk ke laman SIM PKB, Bapak atau Ibu buka di menu guru penggerak. Kalau misalkan sudah 5 tahun mengajar, maka otomatis langsung dapat ya. Nih. Ya. Selamat datang katanya Rahmat Agung. Nah, ini Pak Rahmat nih. Alhamdulillah. Anda sedang berada di pendaftaran pendidikan guru penggerak katanya. Nih. Isi dulu kurikulum vitanya atau CV-nya diisi dulu. Ya. Nanti setelah mengisi CV itu banyak ya, ada informasi umumnya, ada pengisian pengalaman berorganisasi. Kalau misalkan tidak ada, boleh dikosongkan, tapi memang nanti ada menu yang wajib diisi. Kalau memang wajib diisi, maka tidak boleh ditinggalkan. Oke? Perhatikan Bapak Ibu. Masih diperhatikan? Masih? Oke, nah selanjutnya adalah kita langsung ke proses pengisian esai. Nah, esai ini sebenarnya yang paling krusial ya. Kenapa dibilang paling krusial? Esai ini banyak yang harus diisi. Nih, mana nih Mas? Bentar. Nah, pengisian esai sebenarnya atau Pak Aldo tadi sebenarnya bisa pakai Google Map bisa. Tapi untuk pengisian esai itu tidak boleh plagiasi. Kalau plagiat maka tidak akan lulus. Ya, dan dia minimal ada kata ininya, ada apa? Bukan ada berapa karakter aja itu, misal 300, 500, dan itu harus dipenuhi. Ya. Nah, setelah kita berhasil mengisi semua esai dengan tidak plagiat, tidak boleh plagiat, ya, karena itu akan terdeteksi. Selesai, kita menunggu di tahap pengumuman untuk kelulusan di tahap 1. Nih, tahap 1 tadi kan seleksi, tahap 1 itu CV dan esai. Setelah dinyatakan lulus, maka yang akan kita siapkan adalah tahap 2. Tahap 2-nya